Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Kali ini kita akan mencoba menjabarkan tentang apa itu Sunda. Selamat mendengarkan. Sunda menurut bahasa Sangsekerta berasal dari kata sun atau suda atau cuda yang berarti putih, berkilau, bersinar, cahaya, atau terang. Sunda dalam bahasa Bali dan Jawa kuno berarti suci, tak tercela, murni, tak bernoda, atau bersih. Sunda dalam bahasa Kawi berarti air atau daerah yang banyak air atau subur, serta waspada dan hati-hati. Kata unda yang diambil dari kata Sunda mempunyai arti naik atau tinggi. Kata Sunda juga sering disandingkan dengan kata Sindu yang memiliki arti selaras, yaitu sungai, air, laut, samudra. Kata Indu yang diambil dari kata Sindu mempunyai arti deras. Istilah Sunda digunakan untuk menyebut wilayah Nusantara atau Indonesia setelah laporan penjelajahan ahli geografi Claudius Ptolemaeus pada tahun 150 Masehi. Bangsa Portugis yang datang ke Indonesia pada tahun 1500 Masehi menggunakan laporan ini sebagai acuan. Mereka membagi Nusantara menjadi Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Itu makanya kenapa di Indonesia tidak ada Pulau Sunda, yang ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sebagainya. Tidak ada Pulau Sunda, yang ada Kepulauan Sunda. Istilah Kepulauan Sunda pun digunakan setelah periode terpisahnya paparan Sunda. Paparan Sunda sendiri adalah suatu wilayah landas benua yang berbentuk semenanjung di Asia Tenggara. Daratan utamanya antara lain meliputi Jawa, Semenanjung Malaya, Sumatera, Madura, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Paparan Sunda atau Tatar Sunda ini terpisahkan karena meletusnya Gunung Rakata atau Gunung Krakatau yang mengakibatkan terjadinya gerakan lempeng bumi yang letusannya berulang-ulang tercatat 535 Masehi. Paparan Sunda ini juga mempunyai sistem sungai purba pada masa itu. Maka sesuailah kata Sunda dengan keadaan alamnya yang mempunyai air sungai besar yang bernama Sunda Sindu. Sunda menurut maknanya adalah ajaran suci, ajaran murni, ajaran tauhid. Sebagian besar orang Sunda meyakini bahwa yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran Sunda ini adalah Mahaguru Sunda Sindu Lahyang Sutta atau Mahaguru Sunda Sindu Lahyang Sudha, yang bagi orang Sunda dikaitkan dengan Nabi Sis alaihi salam dalam ajaran Islam, yang tak lain adalah anak dari Nabi Adam alaihi salam, atau menurut orang Sunda bernama Mahaguru Ratu Agung Watu Gunung Manikmaya Sang Hyang Hadama, atau orang Kanekes menggelarinya Batara Cikal, yang diyakininya sebagai kakek moyang orang Kanekes dan orang Sunda lainnya. Istilah Sunda juga digunakan untuk nama salah satu suku di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Lampung, serta sebagian Jawa Tengah. Jati diri orang Sunda dipersatukan oleh bahasa dan budayanya.
Banyak yang meyakini bahwa suku Sunda adalah suku awal atau suku ibu. Ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu suku awal, yaitu memilih tempat tinggal di wilayah pegunungan yang subur daripada daerah pesisir, sebab lebih memudahkan untuk bercocok tanam. Istilah Sunda juga dipakai untuk nama-nama lainnya, seperti Sunda sebagai nama ibu kota kerajaan Tarumanegara, yaitu Sundapura. Sunda sebagai nama lain dari Dewa Wisnu yang mempunyai kendaraan Garuda. Itulah kenapa Indonesia memiliki simbol Garuda. Sebabnya adalah Sunda. Karena Sunda adalah nama Indonesia jauh sebelum merdeka di era modern. Sunda sebagai nama kesatria kera atau wanara dalam cerita Ramayana. Sunda sebagai nama kesatria Daitya dalam cerita Upasunda dan Nisunda. Sunda sebagai nama gunung di Bandung Utara yang diyakini salah satu pecahan gunung Sunda Purba zaman dahulu. Sunda juga digunakan untuk nama bahasa yang dipakai oleh masyarakat di Pulau Jawa bagian barat. Dan masih banyak lagi berbagai hal yang memakai nama Sunda. Demikianlah pembahasan mengenai Sunda kali ini. Semoga menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampurasun.